Oke, kembali lagi di Tipot Podcast. Kita kedatangan seorang tamu, seorang yang sangat anggun, yang sangat berkelas. Siapa lagi kalau bukan Nona Madeline Elizabeth. Halo Madeline, apa kabar? Halo Kak Isan, kabar baik. Kak Isan sendiri gimana Kak Saya kabarnya? physically baik, mentally hancur, apalagi financially saya kosong sama sekali. Jadi Madeline nyamannya dipanggil apa nih? Adele kah atau gimana? Satu kan tengahnya Madeline, Adele gitu. Panggil Medi juga boleh. Oh, Medi juga boleh. Oke, Medi aja Iya, aku panggil kamu Medi ya. boleh. Oke, bagi yang belum tahu mungkin Medi ini siapa? Medi itu adalah ambasador UPH Medan Campus dan juga first runner up ambassador of One UPH. Bener ya itu ya? Benar banget. Title-nya bener itu ya, panjang juga ya berarti. Madeline Elizabeth, ambasador UPH Medan Campus dan lain-lain juga. Terus Iya benar. gimana sih rasanya kayak kamu dipercayakan sebagai ambassador of UPH Medan Campus dan juga first runner up dari ambassador One UPH? Rasanya gimana tuh dipercayakan dengan title itu? Em, Kalau rasanya sih pasti gimana ya, honored terus excited juga bisa dipercayakan menjadi seorang ambassadors of UPH Medan dan juga first runner up of One UPH gitu, ambassadors of One UPH. Karena nggak pernah ngebayangin juga bakalan sampai sejauh ini gitu. Pas serahin registration formnya juga nggak bakalan kepikiran sampai wah sejauh ini ya ternyata perjalanan ambassador gitu. Nah, kalau ditanya perasaan sih pasti happy dan honored lah Happy dan honored dipercayakan ya. sebagai ambassadors. Ya. Yeah. Oke, happy dan honored. Dan kalau kamu nggak tahu, teman kita di tempat ini ada juga waktu itu yang ikut ambasador, cuman sayangnya adalah ada masalah terhenti gitu. Mungkin kalau kamu mau tahu siapa orangnya nanti dicari tahu. Kalau masalahnya dia top 60 itu udah bangga banget gitu dia. Wow. Keren pokoknya. Kita juga teman-teman di tempat sini bangga banget. Kalau nggak salah inisialnya Gracia Frankenstein, kalau mungkin kamu tahu, teman kita. Ya tahu. Tahu ya, itu ya nggak apa-apa lah, Tahu. mungkin belum rezeki dia gitu. Nah, jadi kan terus kan Madeline atau Medi, Ya. banyak yang nanya nih ke aku kayak, ambasador UPH itu tugasnya apa sih? Apakah dia sama kayak brand ambasador gitu kah? Kayak dia jadi model dari brand itu dan dia juga promoin brand tersebut. Kalau itu kan brand ambasador. Kalau ambasador of UPH itu kerjanya apa? Atau job desk lah bahasa job desk. Oke, sebenarnya tahun ini itu kita lebih dipercayakan untuk menjadi influencer dari UPH sendiri ya. Siap Jadi influencer. kita dipercayakan ambassadors dipercayakan untuk menjadi influencer bagi mahasiswa-mahasiswa yang ada di UPH. Jadi kita bukan hanya mau menginfluence mahasiswa di UPH sendiri, tapi juga anak-anak muda yang ada di luar sana. Jadi kita juga menyediakan banyak kegiatan-kegiatan yang bisa memicu agar setiap anak-anak muda juga mau maju. Jadi itu sih sebenarnya tujuan utama ambassador itu adalah untuk memberikan dampak yang baik bagi mahasiswa-mahasiswa UPH dan juga bagi anak-anak muda di luar sana. Berarti seperti influencer-influencer yang ada di Instagram sekarang itu ya. Kalian terima endorse Bisa nggak sih? jadi. Terima endorse nggak sih? Kalau terima endorse mungkin bisa lah Tipot di endorse gitu kan. Soalnya kan Iya. Tipot mau shine bright juga Tipot. Asik. Benar. Nah, berarti kurang lebih influencer, kurang lebih kayak role model gitu berarti kan ya? Iya, benar. Nah, ngomong-ngomong tentang role model, sebelum Madeline sendiri jadi role model untuk anak-anak UPH, pasti kan Madeline sendiri ada role model sendiri gitu kan, yang you look up to. Kira-kira siapa sih yang jadi role model Madeline sendiri? Wah, kalau role model banyak ya. Aku punya banyak banget role model. Tapi mungkin untuk kali ini aku mau ini yang lagi aku sering search gitu, namanya Joel Austin. Joel siapa? Kenapa aku bisa Joel Austin? Joel Austin. Itu siapa? Baru dengar aku namanya. Dia gimana ya? Dia pastor, tapi ya banyak juga digunain untuk motivational speaker gitulah. Dia adalah seorang yang bijaksana banget gitu. Jadi menurut aku seseorang yang bijaksana itu sangat-sangat langka gitu. Karena kan bijaksana nggak bisa dibeli ataupun susah gitu kan. Nah jadi aku kayak gimana ya, adore him lah. Gitu. Oke. Kalau public figure kayak artis, model, atlet, penyanyi itu ada nggak kira-kira? Siapa ya?
Roma Irama mungkin nggak? Maybe Itu keren loh. Irama, Living legend loh itu, Pak Haji. Mungkin siapa ya? Najwa Shihab. Najwa Shihab, oke siap. Ya, Najwa Shihab. Beda sekali gimana ya. Woman empowerment banget gitu. Benar. Yes. Benar. Beda sekali role model sama saya. Role model saya itu Uncle Roger, dia kerjanya masak nasi goreng telur terus. Terus perasaan kamu gitu udah jadi role model di UPH, apa jadi beban kah atau gimana? Jadi burden untuk kamu sendiri? Kalau ditanya jadi beban atau tidak, pada awalnya iya ya, karena kan kita itu kayak gimana ya, masih orang biasa gitu, tiba-tiba satu hari langsung berubah jadi seorang role model. Pastinya ada shifting yang berbeda dan pasti lebih berat gitu. Mungkin burden lah orang bilang. Tapi semakin kesini aku lihat bahwa role model is not a burden, tapi role model itu responsibility loh. Dan itu adalah blessings gitu. Karena kita udah dikasih kesempatan untuk menjadi seorang role model, kita udah dikasih kesempatan untuk menjadi seseorang yang bisa menginspirasi banyak orang. Kenapa kita harus menganggap itu sebuah burden gitu? Jadi aku lebih mandang role model itu sebagai responsibility sih. Oke, berarti kamu terima dan menjalankannya dengan penuh semangat ya. Jadi anggapannya kayak jadi amanah tersendiri ya, jadi role model itu ya. Bener. Oke, ngerti. Balik lagi nih, tunggu dulu. Mungkin balik ke role model tadi lagi. Orang tua nggak jadi role model? Role model juga dong. Role model juga pasti ya pastinya ya. Oke. Pasti dong. Lebih ke papa atau mama jadi role model? Dua-duanya sih, karena kan setiap orang punya kelebihan masing-masing ya. Jadi dua-duanya juga ada yang bisa diambil gitu. Oke. Terus mengenai event ambassador nih kan, soalnya kan kayak tahun lalu tuh event ambassador tuh dijalaninnya kan secara offline gitu kan. Kalau yang sekarang online gini ada kendala nggak kira-kira? Atau aman-aman aja eventnya? Event-eventnya itu gini, kita tidak menganggap walaupun ini online, tapi menjadi sebuah rintangan gitu, enggak. Tapi kita malah lebih inovatif gitu, memikirkan event-event yang bisa dilakukan secara online. Nah, jadi pas juga tahun ini kita kan lebih ke influencer, jadi kita lebih fokusin ke social media. Nah, kalau teman-teman semua belum lihat social media ambassador Medan itu baru nge-launching yang namanya Ava. Ava itu Ambassador's Virtual Assistant. Nah, dari Ava itu kita juga memberikan banyak motivasi ataupun kegiatan-kegiatan yang bisa membangun setiap mahasiswa gitu. Nah, jadi dari Ava itu kita juga mau setiap orang juga belajar gitu. Nah, selain itu kita juga ada nyediain event-event seperti yang baru lewat yang namanya Road to 10K. Itu event pertama lah, kita bilang event pertama yang Ambassadors of UPH Medan lakukan. Itu sebenarnya mengajak setiap mahasiswa untuk melakukan virtual move. Nah, kenapa virtual move? Karena kita melihat bahwa banyak orang yang sudah terlalu lama di rumah dan jadi nggak gerak gitu. Nah, jadi Road to 10K itu sebenarnya kita buat supaya setiap mahasiswa juga mau bergerak gitu, jangan cuma di kamar tiduran, duduk atau gimana. Nah, jadi kita buat Road to 10K. Nah, kita juga ada buat event yang akan datang. Nah, kalau untuk event yang akan datang, mungkin teman-teman semua boleh langsung cek di Instagramnya ambassadors.uph Medan supaya langsung ketahuan gitu. Apa sih? Influencer sekali ya. Iya, gitu sih. Apa tuh tadi event selanjutnya tadi? Agak kepotong tadi. Event selanjutnya masih dirahasiakan. Oh, masih jadi dirahasiakan. Jadi kalau mau tahu, langsung dicek gitu di Instagramnya Ambassador. Oke. Silakan cek Instagram Ambassador ya. By the way, Madeline ya, mengenai event yang Road to 10K tadi, teman saya ada yang beli jam baru loh. Demi ikut event itu dia beli smartwatch. Itu berarti kan influence kalian itu sangat kena gitu ke sanubari teman saya itu. Wah. Bagus. Berarti influence kalian berhasil. Berhasil. Terus kan udah 9 bulan nih, kurang lebih kita online terus di rumah gitu kan. Gimana sih rasanya?
Ya kembali lagi, kalau kita melakukan sesuatu yang baru kayaknya itu selalu susah ya, selalu sulit gitu untuk kita hadapi. Tapi semakin kesini aku semakin enjoy sih untuk online learningnya. Dan kalau awal-awal mungkin rintangan yang paling berat itu adalah gaptek gitu. Dimana kita yang dari buku semua ataupun langsung ketemu, tiba-tiba kita harus ke laptop dan gadget-gadget lainnya. Jadi itu sih rintangan yang paling berat ya awal-awal. Kamu merasa nggak sih kayak semakin kita online learning ini kayak kita semakin tahu, semakin hilang gitu gaptek kita lebih tahu fungsi laptop kita lebih dalam gitu kan? Bener nggak itu? Bener ya, bener. Setuju. Ya? Setuju kan? Bener banget, iya. Terus assignment gimana? Aman nggak assignment? Soalnya assignment ini kan beberapa dosen ada yang ngasih assignment berterus-terusan tanpa jeda. Tolong ya Bapak Ibu dosen, kita juga sedih ini. Kita mohonlah assignment deadline-nya kalau bisa 2 bulan dari assignment itu dikasih. Oke ya Bapak Ibu, kamu ada merasa terbebani nggak dengan assignment yang bisa dibilang non-stop lah? Udah non-stop, deadline-nya juga deket banget kan? Ada merasa terbebani? Iya. Gimana ya kalau terbebani, kalau jujur sih pasti terbebani lah ya kan, karena assignment kita itu kan banyaknya luar biasa gitu, apalagi kita ada 7 pelajaran. Nah kalau semua kasih assignment dalam minggu itu kan pastinya kita juga berat ya kan. Kalau dari pribadi dari aku ya, berat sih assignment-nya terlalu banyak. Tapi ya tergantung lagi kepada diri kamu sendiri gitu. Apakah kamu pandai nggak gitu manage waktu kamu sendiri, kapan harus siapin ini, kapan harus siapin itu. Itu sih yang paling penting di online learning ini ya. Oke, berarti balik lagi ke diri kita sendiri ya, lebih prepare atau nggak menghadapi gitu. Terus kan mungkin kamu sering dengar teman-teman kamu yang ngebandingin kelas offline, juga kelas online gitu kan. Mereka ngebandingin lebih efektifan mana, online dan offline. Kalau menurut kamu gimana? Bagusan offline atau online nih? Gimana ya, kalau ditanya lebih efektif mana sih, aku nggak bisa pilih. Karena sama-sama ada keuntungan dan kelebihan dan kekurangannya gitu. Ya, pasti. Tapi kalau secara nyata kita lihat kayaknya offline lebih efektif gitu. Karena kita secara langsung bisa ketemu orang, bisa ketemu dosen, bisa langsung nanya, bisa langsung berpartisipasi di kelas. Sedangkan offline kan kita harus banyak rintangannya gitu, internet lah, nggak bisa ketemu lah, harus kalau nggak ngerti ya udah masalah lo sendiri gitu kan. Iya benar. Efektifan sih mungkin lebih efektif sih di offline learning sih menurut aku. Lebih efektif offline learning ya. Kangen nggak sih sama teman-teman offline? Kangen banget dong. Kangen. Oke. Terus masalah keefektifan belajar tadi, seperti yang kita bilang, kan udah 9 bulan nih, udah mau setahun kalau masalah kita online learning terus nih kan. Nah, terus gimana sih cara kamu untuk adaptasi dengan suasana hati, pikiran, dan lain-lain selama kelas online ini gitu loh? Apa kamu sering hilang fokus gitu nggak mungkin? Kalau masalah adaptasi kan butuh waktu gitu. Tapi ya aku sih awalnya itu cara adaptasi itu aku tetap maintain my routine gitu. Maintain my routine, kayak contohnya bangun pagi, mandi, terus ya bersih-bersih, siap-siap. Bangun pagi, mandi ya, itu kayak rutinitas satu dunia sih, kayak bangun pagi dan mandi. Bangun pagi, terus mandi, terus sarapan, ya pokoknya rutinitas itu tetap dijalanin gitu walaupun ini online. Karena kalau kita jujur-jujur aja itu pasti ada kan ya kayak keinginan untuk bangun agak siang lah. Ntar kelas jam 9, gue bangun jam 8.50 deh. Yang penting itu gitu. Saya sekali. Iya. Nggak mandi lagi. Sering dilakukan. Mandi itu saya kurang penting sih, kuliah online mandi kan nggak ada yang mencium Anda juga gitu. Nggak mungkin dosennya, ayo siapa yang udah mandi raise hand gitu kan. Nggak mungkin juga gitu. Iya benar sih. Tapi itulah kembali kita gimana cara kita adaptasi. Nah, aku adaptasinya gitu. Aku kembali ke rutinitas yang biasa aku lakukan di offline learning supaya esensinya itu tetap ada gitu loh. Jangan sampai kita jam 8.50 bangun, terus jam 9 kuliah, tapi masih di kasur gitu sambil kuliah. Kan pasti tidak fokus kan? Nggak bakalan fokus gitu.
Nah, selain maintain your routine, yang kedua yang harus kamu lakukan adalah baca dulu pelajarannya sebelum mulai kelas. Dan kalau misalnya sesudah kelas dan kamu masih nggak ngerti, ya udah nggak apa-apa, kayak ngulik aja dulu, baca terus, atau nggak kita cari referensi dari tempat lain. Karena kalau kita bandingin offline dengan online pasti berbeda dong. Offline kita bisa langsung nanya ke dosen, bisa langsung praktek lah istilahnya di dalam kelas. Kalau online kita nggak bisa praktek. Nah, yang kita bisa lakukan adalah cari resources gitu, cari dari different references gitu supaya kita juga makin ngerti. Nah, selain itu mungkin dari aku sih buat to-do list atau goal gitu dalam satu hari. Karena kalau dalam buat to-do list atau goal gitu dalam satu hari, kamu akan lebih terpacu gitu gak sih? Menurut aku sih lebih terpacu untuk selesai to-do list itu dalam hari itu. Tergantung orang sih sebenarnya juga. Iya sih, benar. Tapi kalau cara aku sih 3 itu. Sama satu lagi yang paling aku encourage semua orang itu adalah partisipasi. Partisipasi di dalam kelas. Oh, partisipasi dalam kelas. Iya, partisipasi di dalam kelas. Walaupun ini online, kita juga tetap bisa berpartisipasi gitu. Pasti dosen juga pasti ada nanya-nanya atau suruh kita kerjain ini itu. Nah, kita juga bisa partisipasi karena pas offline itu kita dipaksa untuk participate in class kan. Offline aja kita dipaksa. Kenapa online kita nggak kayak maksain diri kita sendiri gitu untuk partisipasi supaya kita bisa adaptasi dengan perbedaan offline dengan online. Kalau dari aku sih cara adaptasinya begitu. Oh, oke. Kayaknya dari cara adaptasi kamu menghadapi kelas online ini, kamu dulu sekolahnya duduk paling depan kayaknya ya. Paling depan. Ketahuan. Gak apa-apa, bagus. Nah, kalau orang saya kan belakang atau mungkin di luar kelas sering diusir juga gitu. Waduh. Emang kurang ajar aja anaknya gitu. Terus kamu sering ini nggak kayak ke bawah mood gitu nggak kalau belajar online ini? Soalnya kan di rumah pastinya mood kita kan berubah-ubah, mood swing itu kan pasti terjadi gitu di setiap orang. Kamu sering gitu nggak ke bawah mood, terus belajar juga menurun? Ya, itu sih kayaknya wajar untuk setiap mahasiswa, baik itu laki-laki maupun perempuan. Tapi ini gimana ya, kembali ke kita sendiri gitu. Tapi aku juga ada beberapa cara sih gimana supaya menangani hal-hal seperti itu. Berarti how to stay focus ya, how to stay focus. Yes, how to stay focus gitu. Okay. Kalau aku yang pertama itu, aku ada namanya itu recharging station. Waduh, apa tuh? Berarti kamu dicas. Apa sih recharging station? Iya, benar. Jadi aku dicas. Gimana sih cara aku dicas gitu ya? Jadi setiap online learning kan kita kayak mumet gitu ya di depan laptop, di depan komputer, liatin terus. Nah, aku bakalan ninggalin laptop sebentar, kayak 3-5 menit keluar dari kamar, entah jalan-jalan di rumah atau minum. Ya penting kayak keluar dari kamar dulu deh. Ya penting aku mau refreshing gitu. Nah, setelah itu aku kembali kayak ngerasanya udah nggak gitu mumet gitu, walaupun mumet sih pada hari itu, tapi setidaknya ada refreshingnya sedikit. Nah itu sih yang penting kamu harus recharge. Yang kedua itu eliminate distraction. Eliminate distraction apa aja tuh? Distraction apa aja tuh? Wah, paling umum yaitu gadget, ya nggak? Oh itu udah pasti sih. Lihat notifikasi langsung buyar. Bener. Lihat notifikasi Instagram sedikit langsung ya udah. Iya benar. Benar. Nah, yang kita harus lakukan adalah eliminate distraction, karena kalau ada distraction, ya udah nggak usah harap kamu bisa fokus sih. Karena itu paling bisa membuat kita semua terbuyar dalam satu notifikasi lah kita bilang. Iya benar. Notifikasi langsung buyar gitu. Yang terakhir yang tadi aku udah singgung juga sih, cari tempat yang bisa buat kamu fokus. Gitu. Jangan kamu ngabisin waktu di tempat tidur. Jangan di tempat tidur tadi. Online kelasnya di tempat tidur gitu. Kalau di tempat tidur, apakah kamu yakin bisa fokus? Iya, benar. Kembali ke diri sendiri sih. Kalau aku sih refresh pikiran, alasan ke toilet. Padahal aku di situ aja matiin kamera, main handphone. Maaf ya, Bapak Ibu dosen, ini bercanda aja gitu. Mungkin ini yang terakhir lah, bisa kasih kata-kata penyemangat untuk teman-teman kita yang sedang mengalami mood swing dalam menjalani online class. Boleh kali ya? Boleh. Tapi aku gimana ya? Ini sih yang biasanya aku baca, yang biasanya gimana ya? Aku kan selalu tulis gitu kata-kata mutiara
di HP ataupun di gadget lainnya. Aku selalu buat jadi wallpaper gitu, sebagai penyemangat diri sendiri lah gitu. Jadi yang aku ada itu untuk sekarang yang aku ada itu stay positive and keep going because you are capable of great things coming to your life. But not this. Great things can only come to your life when you believe in yourself, you trust in God, and you take action. Gitu. Jadi kalau di sum up itu sebenarnya stay positive, keep going, believe in yourself, trust in God, and take action. Itu sih yang paling aku aku lihat gitu sekarang. Gokil. Berarti untuk Anda yang sering hilang fokus, ganti wallpaper Anda. Jangan Polaroid Anda dengan pacar Anda di wallpaper, oke? Ganti kata-kata motivasi biar Anda semangat seperti Madeline menjalani hari-harinya. Benar nggak itu? Semangat ya berarti ya? Benar. Iya. Okay. Berarti thank you Madeline untuk udah mau datang ke Tipot walaupun online. Sayang sekali kita tidak bisa bicara face to face ya. Terima kasih juga udah mau share ke kita cara belajar online, cara to overcome the boundaries in online learning. Juga jangan lupa follow Instagram Ambassador UPH Medan, follow Instagram Madeline, follow Instagram kita pastinya. Saya emosi lihat Anda semua. Tolong ya, yang lihat teaser kita tuh 1000 loh, tapi followernya tidak ada. Kenapa bisa seperti itu? Tolong follow Tipot ya, makasih. Terus juga terima kasih untuk Labham, teman kita yang udah memberikan kita tempat yang sangat nyaman untuk kalian yang mau cari co-working space yang aman, tentram, sejahtera, merasuk sanubari. Itu ada di Clapham, lokasinya itu ada di Center Point. Di Center Point itu tepatnya di Soul Garden-nya, di atasnya di lantai 2 gitu. Terus juga Madeline jangan lupa datang ke Clapham, siapa tahu nanti kita mau undang lagi untuk episode-episode ke depan kita bisa ngomong secara langsung, jadi lebih enak gitu ya. Terima kasih untuk kru semua, tepuk tangan dong kru. Terima kasih semuanya. Bagi kalian yang ingin mendengarkan episode Tipot, bisa nonton YouTube kita, subscribe juga channelnya, bisa follow kita di Spotify, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Cast, dan masih banyak lagi. Jangan lupa stay tune di channel kita, di Instagram kita juga boleh untuk episode selanjutnya. Dadah, thank you semuanya. Thank you Madeline. Thank you Tipot.